lari aja dulu. Lo gak usah mikirin pace, gak usah mikirin waktu, gak usah mikirin jarak. Yang penting lo gerak dulu aja. Mau depan kompleks rumah lo misalnya, atau lo mau cuma lari sekedar ingin menjadi pelari konten. Jadi benar yang kata Ibnu itu bahwa membangun personality, character building. Aku bilang sama dia, kalau ada hal yang mama tekankan harus kamu lakukan, itu salah satunya adalah sport, olahraga. Any kind of sports. Karena itu akan melatih kamu. Kalau buat gue lari itu jadi justru ya alternatif di saat gue males ketergantungan sama banyak hal. Dan ternyata makin kesini usia makin nambah terus, teman makin dikit kan kita makin males ketergantungan sama temen. Momen yang gitu. magical moment for me that inspired you. Ternyata magical moment for me gitu loh, buat terus maraton. Jadi kan kayak itu terus ya gue. Ya Allah, kita ada momen-momennya Efek domino. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa, ini adalah tempatnya di mana kita mengundang para tetangga kita untuk ngobrolin soal life journey dan spiritual journey mereka. Nah, kali ini episodenya akan sedikit berbeda, tidak seperti biasanya, karena kita bakal ngobrolin soal life journey dan spiritual journey ketika lu mengikuti sebuah maraton. Jadi untuk itu gue mengundang sahabat-sahabat gue dari Born to Sweat. Ini adalah tetangga kita di Pocari Sweat. This is Melanie Putria, Ibnu Jamil, dan Alia Rohali. Kok gue heboh ya? Gue biasanya ya di Daniel Tetangga Kamu, gue ini calm banget loh. Kan? Gue calm banget, wise ya kan. Jadi yang mendengarkan dengan baik. Betul. Gitu, sekarang gue tiba-tiba keluar aslinya gitu. Karena lu ada di circle yang seaslinya. Luar biasa sekali. Ibnu, Apa? Lu lagi. Jangan sombong dong. Mentang-mentang baru dia doang yang diundang ke sini. Ini Ibnu rekor banget. Oke, gue udah ngundang dia Sweat and Chat. Iya. Abis itu Daniel Tetangga Kamu. Iya. Abis itu Tetangga Kepo. Abis itu sekarang ngundang lagi. Ya kan? Ada lagi gak? Kita ya nanti Sekolah Sukses mungkin lu juga. Sekolah Sukses. Dibayar berapa? Kita pindah aja dari sini ke situ. Dibayar berapa? Iya. Unlimited. Iya. Budgetnya luar biasa di sini. Unlimited Pocari dari Pocari. Tapi guys, thank you banget. Gue kenapa gue ngundang kalian? Karena kita sama-sama, kita berempat nih sudah melewati yang namanya 6 World Major Marathon. Kita udah mendapatkan 6 stars. Boleh dikasih lihat gak itu medalinya seperti apa? Iya, medalinya Alia. Bingkai lagi, gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya kan? Karena dia pelari paling OG kan. Oh iya, benar. Dia paling OG. Di dalam bingkai itu sudah berapa lama? Sudah berapa lama? Suaminya lo yang ngebingkain Ini lo. suami aku. Wah, luar biasa. 6 medali itu semuanya dibingkai sama dia satu-satu. DIY. Luar biasa. Terus yang ini juga yang terakhir, jadinya gue bawa aja daripada gue buka-buka lagi hasil kerjaan dia. Gitu. Iya. Jadi aku peluk terus. Oh. Apaan sih? Gak tahu. Dan ini keren banget karena kalau misalnya gue sendiri secara pribadi sangat terinspirasi dengan each of your journey. Mbak Alia itu kayaknya baru mulai ngejar World Major Marathon setelah after you turn 40. Yes. Ya kan, setelah Mbak Alia berumur 40 tahun dan akhirnya dia benar-benar fokus di maratonnya dan akhirnya menyelesaikan si 6. At 47. At 47. No way. Yes. 47 tahun akhirnya lu mendapatkan si medali Iya, tersebut. iya. It's never too late guys, gitu kan. Nah, kalau Berarti misalnya umur gue sekarang. enggak gue tanya. Itu nggak ada. Ini kan tayangnya bisa 5 tahun lagi. Bisa. Iya. Tergantung kan. Betul. Aduh, kita nggak pernah tahu. Aman. Exactly. Oke. Aman. Oke, so balik lagi. Gue terinspirasi dari seorang Ibnu sendiri karena walaupun Ibnu itu memang sukanya bola, kita tahu dia sukanya banget sama bola. Glory Man United. Exactly. Glory Man United. Yuk kita ngomongin lari guys. Lari. Cukup. Thank you. Nah, tapi Ibnu sendiri justru mungkin memulai lari maraton lo dari orang-orang pada belum banyak lari, ya kan? Dan habis itu sampai kemarin di Boston Marathon kita selesai bareng-bareng di situ dan di situ
yang menginspirasi walaupun lu tidak sesuai dengan target lo gitu ya. Tapi nggak lama kemudian gue udah ngeliat postingan lu lari lagi gitu. Justru kita bisa melihat seseorang perseverance-nya, grit-nya itu dari ketika dia mengalami sebuah kekecewaan, apakah dia akan terus melanjutkan atau enggak gitu. Dan I think that really inspire me from your content, no. Dan kalau misalnya tadi kita ngomongin Ibnu udah mulai lari sebelum banyak maraton atau banyak orang lari, ini lebih parah lagi. Melanie Putri ya, dari tahun 2000 berapa Mel? 2010 gitu kan? Gue inget tuh pas Piala Dunia Afrika. Iya, Piala Dunia lagi tuan rumahnya Afrika. Dia lari tuh. Dan dia yang lari. Orang lain like pada nonton bola, dia lari. Iya, iya. Dan sampai hari ini gitu masih setia. Berarti itu udah 15 tahun di dunia perlarian ini gitu ya. Lari yang konsisten, lari yang dan yang again what inspires me ketika dia lagi lari di mana-mana, semua orang pasti manggil dia dan dia selalu manggil semua orang. Gitu. Kayak pengen aja gitu ya. Iya. Soalnya that's the real energy yang gue dapetin dari orang, Neil. Saat lagi lari dan orang manggil, kita juga balik nyautin orang itu. The smile yang mereka kasih dan sapaan yang mereka kasih itu jadi energi yang luar biasa pas kita lagi lari, ya gak sih? Gue to be honest ya, kalau misalnya ngelihat maraton itu, gue ngerasa maraton itu it's also a spiritual journey. Karena gue sendiri secara pribadi, waktu gue untuk di luar nggak keganggu sama anak-anak gue, istri gue gitu. Jadi di mana gue benar-benar punya waktu sendiri. Oh, jadi sama ini keganggu? Nggak juga sih. Kayak gue udah tahu banget itu ketika gue ngomong gitu, gue ngucapin gue kayak nyesel gitu. Me time. Ya, me time maksudnya me time. Kadang-kadang sih gue keganggu. Wow. So real. Kayak I need time for myself gitu ya. From itu aja kalau ibu-ibu ya, kalau lari kan ini headpiece di sini gitu. Terus bisa tiba-tiba yang lagi interval, terus tiba-tiba telepon, "Mah, isiin GoPay dong." Asli. Gitu bisa sambil lari sambil ngisi. Sambil interval lagi. "Mah, udah beres PP belum?" Multitasking ya. Atau, "Mah, bajuku di mana?" Astagfirullahalazim. That's ibu-ibu sih, Neil. Ibu-ibu. Iya. Ya udah. Makanya gue jadi jarang nyapa orang karena itu me time gue. Gak usah so asik lo sama gue. Oh, berarti gue nyapa lu terganggu nih. Terganggu banget. Kemarin Nil. Baiklah kalau begitu besok gue sapa lagi. Gue gangguin. Belum lagi ada yang minta selfie gitu kan. Minta selfie gue makin kenceng biasanya pace-nya. Katanya minta selfie lebih kenceng lagi. Gak lolos sudah. Nah, but mungkin kita mulai dari awal dulu kali ya. What triggers mereka semua untuk lari maraton gitu? Mungkin dari Mbak Alia sendiri yang mulainya kapan, Mbak Alia? Kalau aku sih mulai lari sebenarnya dari 2002. Dia lebih lama, Neil. Lebih lama. Dia udah dari sebelum orang lari, bahkan kan sebelum cabang olahraga lari ada di dunia ini. Lo hampir sama kayak maraton itulah ya. Jadi dulu cuma lari di treadmill gitu, karena kan weight training, terus udah gitu lari di treadmill. Tapi aku inget banget awal itu 2002 dulu sama Ginot aku di ininya gitu, di coachnya ya gitu. Triggernya karena apa? Triggernya untuk ikutan maraton pertama. Oh, maraton pertama itu berarti 2016. Sebelumnya tuh udah mulai ikut yang 5K, 10K. Nah terus aku tuh terinspirasi sebenarnya sama Melanie Putri ya. Karena aku ingat banget waktu aku lagi di Singapura, itu ada Singapura Marathon ya Chan. Terus itu aku baca Facebook kamu atau apalah dulu ya, bahwa kamu akan ikut maraton for the first time gitu. Terus kayaknya enak ya, kayaknya menarik nih gitu. Kayak pengen ada sesuatu aja gitu dari lari ini nih, apalagi gitu. Jadi kayak pengen naik kelas terus gitu loh, Neil. Iya, aku baru tahu ini loh, Mbak. Aku udah pernah cerita waktu di Gak, kalian berdua mending pelukan deh. Ntar ada momen pelukannya gak nanti? Ada ya? Aku udah pernah cerita, Chan. Imajinasiin scene. Ini kayak abis ini pelukan mereka. Ya, terus ada audionya yang itu First HM atau First FM ya? First FM itu. Nah iya, itu aku inget banget. Nah ya udah, terus akhirnya aku terinspirasi, kayaknya aku juga bisa deh kayaknya nih mau full maraton. Ya wow, itu. Umur berapa itu 2016? 2016 40. Pas 40? Iya, 40 tahun. Wow. Kan my first marathon tuh 40. Wow. Jadi ya sebenarnya not really young ya gitu, tapi mungkin karena udah latihan udah cukup lama. Nah itu pun karena belum berlatih dengan benar, itu tuh jadi aku di kilometer ke-7 tuh ligamenku robek ternyata. 2016
Kilometer 7 waktu di Tokyo. Kilometer 7. Cuma karena belum ngerti maraton, jadi aku pikir, oh ternyata maraton tuh sesakit ini ya kakinya. Ya udah, tapi nggak apa-apa, lari aja terus sampai finish. Ternyata begitu udah finish, bengkak, nyampe Jakarta di MR, ternyata robek ligamen di 2 tempat ternyata. Cuma ya namanya pelari kepala batu tuh ya begitu ya Chan ya gitu. Itu juga mak-mak tuh kalau udah ada maunya ya dikerjain sampai finish. Wow. Dari umur 40 sampai akhirnya di 47 dapat si 6 World Major Marathon ini. Betul. Dimana sih by the way ya, untuk latihan maraton lu nggak bisa asal lari. Lu nggak bisa kayak besok gue mau lari maraton gitu. Gak akan finish gitu. DNF kita bilangnya, do not finish. Nah, lu butuh latihan mungkin 4 bulan, 5 bulan untuk menyelesaikan 1 marathon race. Nah, lu bayangin kalau misalnya kita harus menyelesaikan 6 World Major Marathon, itu berarti berapa bulan tuh yang kita spend? 3 tahun ada kira-kira ya untuk dan belum lagi maraton lainnya. Betul, belum tentu dapat slot juga dan belum tentu terbang ke sananya juga lumayan mahal juga. Terus gitu. harus juggling juga sama pekerjaan kita, exactly. Bukan atlet beneran, ibu dan ayah gitu kan. Betul. Nah, so amazing, congratulations again Mbak Alia. Ya ini kita kasih Pokari dong semuanya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya dari Ibnu sendiri gimana Nu? Lu bola banget, kenapa lu tiba-tiba bisa ikutan maraton? Jelas ini 2 olahraga yang berbeda banget. Banget. Iya kan? Iya. Kenapa? Karena buat gua gini. Triggernya adalah ketika gua lagi suka-sukanya main bola. Terus gua datang ke lapangan, temen gua banyak yang nggak datang. Jadi gua nggak bisa main bola karena butuh 11 lawan 11 dong untuk bisa main secara full. Belum lagi lapangan. Kalau hujan saat itu GBK masih belum ada rumput sintetis tuh, semuanya masih lapangan rumput semua biasa. Itu kalau hujan nggak bisa dipakai, air masih menggenang. Satu sisi gue pengen banget olahraga, gue pengen banget keringetan. Nah pas begitu gue pulang nonton bola dari Inggris, gue tuh ngelihat orang-orang di sana tuh banyak setelah pulang kerja lari sendiri. Gue bilang kenapa gue nggak coba ya di rumah gitu loh. Gue coba tuh pulang dari situ, gue beli alat-alat lari seadanya dengan literasi yang sangat minim saat itu. Yang penting, oh ini sepatu lari, terus ini pakaian lari, udah cukup. Dulu beltnya lari tuh masih gede banget, yang botol minumnya segede gaban di sini. Ya. Gue juga punya tuh, masih ada di rumah kan. Tuh gue pakai tuh di GBK, dan GBK saat itu masih semeraut, ya pedagang masih di mana-mana. Terus parkir mobil itu masih bisa masuk sampai lingkar dalam GBK. Nah itu udah lari tuh gue. Kita udah ngalamin berbagai macam bentuk GBK ya. Betul, gitu. Dan kita jadi gambaran GBK buat gue nih agak keluar dari topik sedikit. Ketika diatur dan punya manajemen yang bagus, sebuah tempat bisa terorganisasi dengan baik. Sebuah tempat bisa menjadi percontohan yang bagus gitu loh. Dan orang bisa diatur kok. Dan bisa diatur gitu. Indonesia juga nggak segitunya, bisa semuanya diatur. Dan sekarang kan tertib jadi kawasan tempat pusat orang berolahraga. Betul. Jadi disitulah gue dengan adanya keterbatasan lapangan, temen, akhirnya gue putusin lari. Dan kenapa lari? Ya gue suka aja ternyata. Makin kesini tuh gue makin menikmati. Yang seperti lu bilang tadi, mungkin me time, mungkin spiritual journey-nya. Itu bener banget ketika gue udah make sepatu lari, gue ada di lintasan lari, gue tuh bener-bener sendirian banget. Makanya gue juga ada beberapa momen yang gue bilang, lu gak usah takut lari sendirian gitu. Bukan berarti lu gak punya temen. Tapi ya itu cara lu untuk lu me time aja gitu. Contemplating ya. Yes, betul. Tapi bukan berarti teman-teman yang mau lari dengan komunitas juga salah, enggak, silakan. Pilihan lah ya. Pilihan. Setiap orang tuh punya caranya masing-masing, punya story-nya masing-masing untuk bisa menikmati apa yang lu suka. Nah, itu gua. I love that. The OG. The OG runner. Suhu. Udara. Bapak-bapak banget gue ya. Gue males lagi nanggepinnya. Jangan panjangin. Udah nilai cukup ini. Ya, cukup sampai situ aja. Nah, lu sendiri, I don't know ya, kalau misalnya lu pengen spill di sini atau enggak gitu. Tapi gue ngerasa marathon save your life.
Dan itu yang menjadi trigger lu gitu. Can you share to us di 2010 ya lu mulai Jadi lari? actually tadi gue agak messed up. Harusnya 2011 tuh gue baru mulai setelah Ya, karena melahirkan habis Shimar Shimar. kan. Iya. Ya. Langsung protes kan. Tahu Iya. banget soalnya. Tadi gue ngitung Iya. soalnya. Oh, buset. Iya. Hitung dia. Soalnya kita berbarengan juga tuh tiap maraton barengnya ya. Jadi 2011 Shimar lahir di bulan Januari. Gue kena baby blue syndrome, Nil. Dan baby blue syndrome-nya saat itu sama orang dianggap receh gitu, kayak Aku juga hilang. kurang bersyukur aja. Wow. Tapi itu bener-bener membuat gue drop sampai ke titik terendah di hidup gue. Tanpa gue sadari gue kayak orang yang hilang arah gitu. Kayak Melanie Putria yang dulu tuh hilang. Just like that. Gak ada lagi. Karirnya kelar. Dayanya gak ada. Ngerasa jelek, ngerasa gendut, ngerasa bau, ngerasa gak berdaya dan segalanya. Dan itu berlangsung selama kurang lebih 4-5 bulan. Itu nyiksa banget, Nil. Ke dokter juga cuman kayak udahlah baby blues apa sih, itu cuma di sini aja. Padahal itu something yang kalau nggak diatasi dengan baik bisa mengarah ke postpartum depression. Jadi banyak orang anak sama ibunya itu karena baby blue syndrome yang nggak bisa dianggap enteng. Nah dari situlah gue terus kan karena lagi ngerasa maaf ya kayak orang kesurupan gitu loh, kayak nggak ajak gitu, lo nggak tahu diri lo siapa, lo udah nggak mengenal diri lo lagi, separah itu. Terus gue di Twitter saat itu masih Twitternya gue lihat ada orang-orang Indo runners, komunitas lari pertama di Indonesia, itu mereka posting foto-foto lari mereka tiap hari Minggu dan setiap hari Kamis malam kalau nggak salah, Thursday night run dan Sunday morning run. Happy banget mukanya, Nil, dengan muka yang glowing, mereka ketawa, senyum, mereka selfie, mereka posting. Terus gue kayak ini nih yang gue cari nih. Dulu gue udah nge-gym, Nil, tapi gue belum lari, gue benci lari. Jadi gue berangkat lari dari orang yang membenci hal tersebut gitu. Jadi ini memang kontras banget. Tapi suddenly gue merasa oh yaudah gue coba aja. Gue dateng ke FX, gue berbekal duit goceng saat itu karena gue takut gue nggak bisa nyelesain lari gue. Karena gue jaga-jaga mungkin gue naik busway juga nih akhirnya nih gue nggak bakal bisa finish. Gue dateng aja gitu ke teman-teman Indorunners yang gue nggak kenal. Gila. Hai, gue boleh nggak ikut lari? Karena di kepala gue cuma pengen bahagia kayak lo gitu. Segitunya gitu. Ya udah akhirnya lari sama mereka, lari ke HI, bareng-bareng tuh ditemenin, dijagain. Dari HI balik lagi ke FX, which is 8 kilo kan itu kurang lebih. Dan gue finish di situ tanpa berhenti dengan rasa yang gak pernah gue alamin seumur hidup gue. That kind of happiness yang gue gak dapat dimanapun kecuali di lari. Dan saat itu juga immediately gue jatuh cinta sama lari. Jadi langsung 2 bulan setelah itu kan 6 bulan habis lahiran Shimar ya. 2 bulan setelah itu gue daftar Singapore Marathon for the first time. Itu gue beli bib orang. Jangan ditiru ya, mohon maaf. Tapi karena gue emang pengen nazar aja, pengen kaul aja. Kalau gue bisa start di Singapore Marathon and then gue bisa finish that race, Melanie Putri akan kembali lagi jadi Melanie Putri yang dulu. Wow. Itu janji gue untuk diri gue. Dan saat gue datang ke Singapura backpackan, gue inget banget di apartemen Lucky Plaza kalau nggak salah, bener-bener yang satu hari H-1 tau nggak lo mau maraton, bawaan gue breast pump karena gue masih pumping, gue nggak tahu apa sih yang akan terjadi depan mata gue, gue nggak tahu maraton itu apa Daniel, gue nggak tahu apa yang akan gue hadapin, ya udah gue cuman just berdiri aja di start line dengan kata-kata tadi, kalau gue nginjek start line ini, gue nginjek finish line yang ada di situ, and then gue balik lagi jadi Melanie Putri yang dulu. And I made it. Gue kelarin maraton itu. Itu 42 kilometer guys, by the way. Wow. Dan gue akhirnya punya satu hutang besar ke lari. Kenapa gue segitu cintanya jadinya sama lari? Karena kebahagiaan yang gue rasain ini terlalu mahal kalau cuman buat gue. Gue pengen ini gue kasih ke orang lain juga. Makanya gue punya banyak hal yang gue bagi lewat edukasi di konten gue, lewat teman-teman yang ada di Born to Sweat, kerja bareng Pocari Sweat. Jadi semuanya the whole package pengen gue share ke orang, bukan cuma gue yang ngerasain bahagia ini. Melanie Putria, benang biru perlarian Indonesia. Betul banget. Bukan benang biru sih. Tadi Pocari. Iya. Tenang, saya punya jawaban ya. Tapi ya Chan, aneh banget gak sih? Maksudnya that moment itu ternyata tuh yang inspire me. Gila gak sih? Gila ya. Maksudnya
moment Yang gitu. magical moment for Iya, me ternyata that magic- inspired you tuh. Ya, ternyata magical moment for me gitu loh buat terus maraton. Tuh, jadi kan kayak Ih, itu terus ngegulung. ya Allah. Kita ada peluk-pelukannya nggak efek sih? domino. Gak usah, aneh banget. Kita emang semagis itu. Itu ngalangin sih. Kalau saya Lu mau dipeluk juga nggak? mau begini juga gak tadi? Gue aja gak nyampe. Gue asli gue tadi kayak pengen nge-share gitu kenapa gue mulai lari maraton. Coba dong, tapi akhirnya jadi kayak receh banget gitu kalau misalnya. Ya, tapi kalian gua- dengerin cerita mereka jadi kayak, aduh kayaknya cerita gue nggak Iya, menarik deh. harusnya lebih keren lagi gitu kan gak sih Ya kayak karena masing-masing orang punya Punya cerita yang beda-beda. triggernya apa? Coba kalau Daniel apa Daniel? Daniel minta ditanya banget soalnya. Iya, makasih loh. Oke, what's your story? Gue ngerasa kalau misalnya gue di TV nambah 5 kilo Sereceh itu ya. Iya, iya. dan gue pengen tetap laku di TV guys. Itu bagus. Olahraga yang paling apa, dan gue suka makan banget. Gue suka makan apa aja dan maksudnya olahraga yang paling stabil supaya gue nggak gemuk gitu. Apalagi kalau misalnya saat itu Indonesian Idol dan gue nggak pengen kelihatan gemuk di TV, apalagi nambahin 5 kilo gitu. Ya udah akhirnya kayaknya lari nih, bener nih. Ya itu akhirnya mulai lari gitu. Sampai akhirnya Daniel Mananta jadi pelari kencang sekali Yes. sekarang kan, dan menginspirasi banyak orang. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Tapi kalau itu gara-gara kalau misalnya larinya gara-gara pengen kurus. Tapi kalau misalnya maratonnya itu gara-gara gue baca di artikel ink.com saat itu. You wanna be a more successful CEO than do a marathon. Nah, jadi gara-gara artikel itu gue baca di tahun 2015, di tahun 2016-nya Bali Marathon. That was my first one gitu. Dan gue ngerasa memang bener kedisiplinan gue yang sekarang ini gue punya ke konsistensi dan gak gampang nyerah dan lain-lain itu benar-benar semuanya attributed to maraton gitu. Sampai sekarang ini ya ada bisnis dan lain-lain gitu yang jalan. Dan I don't know ya, maraton tuh benar-benar kayak ngajarin leadership skill banget sih menurut gue. Ketika lu lagi lari dan habis itu lu nyemangatin orang, habis itu kalau misalnya lu lagi temenin orang, si orangnya itu memelan gitu, dia kecapean, ya lu juga ikut memelan supaya dianya, tapi lu tahu cara ngatur pace-nya supaya dia masih tetap bisa lari, pelanin lagi, kencengin lagi, segala kayak gitu. Tapi Jadi fun fact-nya ya, sorry ya gue potong. Please. Tapi leadership itu cuman satu elemen dari value hidup yang diajarin maraton Definitely. ke kita. Yeah. Jadi kita tuh belajar banget ya Banyak. supaya nggak nyerah dalam kehidupan, Yeah. supaya disiplin, supaya ngargain orang lain, supaya nyelesain apa yang udah kita mulai, Yeah. supaya taat sama aturan, Betul. supaya menghargai. Aduh banyak banget ya. Sebenarnya Terlalu sebenarnya banyak itu gitu. juga any kind of sport itu selalu punya value yang namanya karakter building ya, dan ya. yang sangat kuat. Jadi gue selalu percaya dan gue sangat meyakini setiap olahraga itu punya value-nya yang bagus buat diri kita. Ya, dan paling penting Iya. itu juga kemarin yang baru aku bilang juga sama anakku Diara ya khususnya. Ada orangnya di situ. Diara. Iya. Jadi benar yang kata Ibnu itu bahwa membangun personality, character building. Aku bilang sama Diara, kalau ada hal yang mama tekankan harus kamu lakukan, itu salah satunya adalah sport, olahraga. Any kind of sports. Karena itu akan melatih kamu, membentuk diri kamu tuh menjadi lebih baik gitu loh dengan berolahraga gitu. Banyak hal. Jadi kalau mama bawel, ayah bawel soal olahraga, itu karena it's very important. Itu salah satu my tools untuk membesarkan anak-anakku itu adalah dengan berolahraga gitu. Coba kamu boleh lihat Teteh ya kan yang udah lewat sports itu bisa overcome many things gitu ya. And it's very good for your health, physically, mentally gitu. Jadi mungkin juga salah satunya kenapa aku konsisten gitu ya di dunia lari khususnya ya berolahraga itu karena memang mau memberikan contoh juga buat anak-anak gitu. Karena through sports itu banyak banget yang bisa kita dapetin. Apalagi anak-anak sekarang yang glued with the gadget gitu ya. Aku tuh senang banget kalau dia bisa keluar. Karena kan namanya lari itu takes time ya. Untuk maraton tuh nggak bisa instan gitu loh. Harus berprogres, harus dilewatin. Melewati banyak proses. Bener. Jadi supaya lepas lah gitulah sejenak dari dunia maya gitu ya. Ini
real sun, real people, real sweat, real everything gitu. Itu yang aku pengen anak-anakku tuh experience through running. Tapi kan buat orang yang nggak suka lari, silakan cari olahraga lain. Iya betul. Yang penting Any kan kind of sehat. sport. Tapi yang penting Any kind of olahraga. sport. Yang penting olahraga. Iya, nggak semua orang harus lari. Iya. Tapi yang kita pelari. Semua orang harus sehat. Tapi Iya. lari. Ini lagi ngomongin lari. Lewat Pokari Square. Iya, iya, Gitu. bisa. Gue sebenarnya maraton itu kalau misalnya tadi lu bilang ya any kind of sport, which is sebenarnya maraton itu adalah sport yang menurut gue paling aneh karena kita bukan tim sport. True. Minimal kalau misalnya kita bola tadi 11 lawan 11 udah ada golnya, udah tahu siapa yang menang. Betul. Cuman kalau misalnya atau basket juga atau bahkan paddle sekarang ini ada skornya, ada pemenangnya. Tapi kalau maraton itu kita ngalahin diri sendiri kita gitu kan, diri kita sendiri yang gue pengen menjadi Daniel yang lebih bagus daripada Daniel di tahun 2024. Gue pengen ngalahin rekor gue di tahun 2023 gitu misalnya. Nah itu yang menurut gue aneh tuh. Karena lawan kita itu benar-benar ada di sini banget. Di dalam diri kita sendiri gitu. Gue gak tahu apakah kalian nih sama atau enggak gitu ya. Tapi di awal gue lari di Bali Marathon itu khususnya, itu pertama kali gue ngomong sama diri gue sendiri terus-terusan, Neil, gue tahu lu pengen jalan, gue tahu lu pengen jalan, tapi udah coba lariin dulu aja 5 menit lagi aja gitu. Begitu udah 5 menit, nggak tahu badan gue udah aman lagi. Gue nggak, tapi akhirnya 30 menit kemudian pengen lagi jalan lagi. Kayaknya udah pengen jalan, udah panas banget, kayak gue nggak bisa gitu kan. No, coba 5 menit lagi ya, bisa. Yuk 5 menit lagi. Yuk, just one step at a time. Tapi yang penting jangan jalan. Nah sampai akhirnya selesai 42 kilo. Dengan dilariin terus dan gak jalan, and I really felt gue baru aja ngalahin diri gue sendiri. Dan itu sangat menyenangkan rasanya. Itu menyenangkan banget gitu, kayak gue nggak manja gitu Gue misalnya. pernah ngebahasin sama Ibnu, rasanya kayak jadi juara dunia gitu Neil. Exactly. Padahal cuman ya kalau bagi orang cuman gitu ya menyelesaikan sebuah maraton yang mereka mungkin nggak ngerti strugglingnya kayak gimana. Karena kan the whole marathon proses seperti yang lo bilang tadi, mau ikut maraton lo nggak bisa cuman latihan sebulan gitu. Lo harus menjalani proses 4-6 bulan. Dan kedisiplinan itu terbangunnya dari sana kan Nel. 4-6 bulan lu harus bangun pagi. 4-6 bulan lu bakal nanya, kira-kira gue mau latihan hari ini atau enggak ya? Iya gitu, selalu akan ada godaan di kepala lo yang bilang udahlah nggak usah latihan aja, udah kayak orang normal aja pada umumnya yang tidur aja tiap weekend, udah santai aja. Selalu ada suara seperti itu yang muncul dan kita ngalahin itu kan. Betul. Jadi sebenarnya udah dimulai dari saat lo lagi latihan, lagi proses trainingnya gitu. Kalau misalnya tentang spiritual journey sendiri gitu ya, kayak orang-orang itu malah ngerasa di maraton itu lu bermeditasi kan. Do you guys do that? Kayak apa kalian dengerin podcast atau kalian dengerin musik? Kayak teman kita Laras, dia dengerin lagu Whitney Houston terus gitu, tapi lari kenceng gila. Ya kan dia dengerin lagu Henna. Tapi larinya kenceng gila, pace 5 gitu, pace 4. Pulangkan saja. Ya tarian sonata. Pace 4 bro gitu kan, kayak come on. Kalau misalnya kalian tuh apa? Kayak dengerin apa atau what do you guys listen to? Kalau gue setiap maraton, jujur gue suka banget denger detak jantung gue sendiri, denger helaan nafas gue, denger surrounding gue, denger helaan nafas orang, denger apa yang terjadi di sekeliling gue gitu. Jadi kalau misalnya di rumah itu ada di belakang gitu, agak takut malam-malam. Lari kenceng, ngebut. Jadi genre-nya horor ya. jam 2 pagi. Melani, Gila. gue suka mencium bau lo. Takut banget. Gak Kiko. Ternyata laki gue. Pakai skuter. Emang suka deh. Emang suka. Kenapa? Karena apa ya? Dengerin surrounding tuh mahal Neil. Iya benar. Karena maksudnya lo denger lagu itu oke, itu bisa jadi pilihan juga untuk bisa jadi booster lo saat lari. Tapi nikmat sehat dan keberadaan lo di maraton itu nggak akan bisa lo beli pakai uang berapapun bro. Jadi itu yang mahal, itu yang priceless banget. Jadi gue setiap maraton akan memanfaatkan momen itu sebaik-baiknya untuk ngeliatin orang-orang gitu di sekitar gue. Oh dia lari tuh
walaupun dia udah capek banget tapi dia struggling banget, dia mau berjuang untuk finish gitu. Oh ini umurnya mungkin sekitar 60 sekian tapi larinya lebih kencang daripada gue gitu. That kind of life lesson yang gue dapetin setiap maraton itu yang gak kebeli. Gitu. Jadi daripada gue denger musik yang gak apa-apa juga, tapi bisa gue denger di lain waktu, gue mendingan menikmati apapun yang ada di sekitar gue gitu. Oh, lu masih gue pikir lu musik itu adalah haram buat lu gitu, tapi nggak. sorry gue mikir alirannya udah ke situ Melanie. Ya udah, oke. Gue sama tuh sama Melanie sebenarnya. Bukan. Yang Melanie, Mel, ayo lari. Iya. Tapi gue dulu sempat ada di titik yang gue selalu kayak dengerin musik karena musik itu bisa bikin beatnya itu bisa bikin adrenalin kita lebih yuk lari yuk, apalagi beatnya cepet kita. Dan lo ngikutin langkahnya gitu kan. Itu sempat ada di situ. Tapi sekarang lebih yang memang menikmati suasana yang ada, apalagi pas race karena buat gue ambience suara-suara pas race itu adalah apa ya? Keajaiban yang sulit untuk diulang lagi. Sedangkan musik-musik itu lu bisa dengerin kapan aja nih. Betul. Di lain waktu, di kapanpun lu masih akan sama. Coldplay akan tetap kayak gitu. Kahitna juga sama. Kahitna akan tetap aja cantik. Apa? Iya. Tapi kalau yang teriakan, come on gitu. Apalagi kalau kita ada nama kita di baju dipanggil. Ayo kayak gitu. Kalau orang boleh manggil kamu Ibnu tuh apa? Ibnu. Iya. IBNU. Asal jangan gue lari di Spanyol ya. Ntar dipanggilnya hamil. Oh lo udah tahu Jamilo. Hamilo. Iya. Kalau gue ya ibadahnya lebih kayak memang ngomong sama diri sendiri. Iya benar. Lebih ke kayak nguatin mental. Kayak kan lari kan nggak cuma sekedar fisik. Mental kita juga harus ikut berolahraga. Justru gitu. perannya besar banget. Perannya gede banget. Malah peran mental itu bisa lebih besar daripada fisik. Ketika fisik kita udah mulai agak capek, tapi yang lu bilang tadi 5 menit lagi deh nih lari, itu kan mental nih yang ngomong kayak gitu. Ya. Kalau Mbak Alia sendiri gimana? Kalau aku tim pendengar musik. Gak apa-apa dong. Aku tim pendengar musik. Tapi Betharia Sonata gak lagunya? Enggak. Kalau aku Blackpink. Dari BTS. Blackpink in this area. Jadi berasa kayak Jennie gitu loh gue. Oh wow. Kayak pengen dance juga. Jadi buat aku tuh itu kayak burning me up gitu loh. Jadi kayak kapan sih di BTS mau main? Enggak. Tahun depan ya BTS. Black Sabbath. Beda aliran. Itu pengen nonton gue karena that's my running song gitu loh. Iya. Jadi kalau aku tim pendengar musik kalau gue. Jadi begitu BTS Jadi benar yang tadi lo bilang, kadang-kadang BTS tuh gue ngikutin dia semakin lagu-lagu Jepang tuh juga bener-bener ngangkat banget. Jadi nggak bisa gitu. dong kayak Laras ya, Whitney Houston tuh nggak bisa ya? Nggak bisa, gila itu langsung meleot gue. Langsung melo. Lucu banget sih. Kalau easy run boleh lah. Gitu. Tapi kalau ada yang dikejar ya harus upbeat lah ya. BTS atau enggak Blackpink kalau Eke. Gue Lo denger musik gak sih? Lo denger podcast ya? Khotbah. Daniel denger khotbah. Kamu harusnya murotal nu. Oh iya benar. Gue dengerin khotbah dan gue sendiri kadang-kadang tuh bisa gue ganti playlist kalau misalnya udah 2 kilo terakhir baru ke musik yang gue tahu namanya power songnya gue gitu. Jadi selama 40 kilo itu khotbah? Khotbah. Wow. Enggak. Kalau misalnya yes, sorry. Jadi dulu itu sampai London Marathon ya, itu gue masih kayak dengerin 4 khotbah atau something. Baru terakhirnya ganti playlist jadi musik yang kencang gitu, lagu. Tapi kemarin pas lagi di Boston, enggak deh, London gue udah nggak dengerin musik deh. Sama Jepang gue nggak dengerin musik. Oke. Yang lainnya gue masih dengerin musik. Masih dengerin podcast gitu. Podcast, oke. Gue ngerasa gue tipikal orang itu yang pengen ini nih tembak apa sih ngomongnya, lempar lebih dar lontar pantun cakep lempar 3 burung mati gitu, martil sekali lempar 2-3 burung dapat. Iya itu dia. Kok gitu sih? Ya. Sekali mendayung 2-3 pulau Lampawi. Apanya yang dilempar? Saya menyesuaikan kata dia aja. Kok kalian bisa nyambung sih? Salah nyambung. Ngerti soal burung. Itu karena laki-laki tidak bercerita, Mel. Iya. Laki-laki. Iya. Nah, jauh banget.
Jadi kadang-kadang podcast gue itu podcast tentang bisnis sama podcast tentang khotbah gitu yang spiritual. Dunia akhirat lah dapet ya. Dunia akhirat gitu. Jadi akhirnya gue ngerasa pas lagi lari itu selain sehat fisik, mental, spirit langsung tiga-tiga kena. Gitu. Kenapa gue suka gitu. Makanya pas lagi long run misalnya 2 jam gitu kan. Berarti 1 jam podcast tentang bisnis gitu misalnya. 1 jam lagi khotbah. Jadi Dan lu tuh kalau lagi long run gak bisa diajak ngobrol ya? Nggak bisa. Gue harus banget ngobrol. Oh. Gue pernah ya bareng sama Melanie Purwokertoran. Oh yang itu ya. Gue ikut ya. Iya ikut ya. Tapi kan dia nemenin aku kan Oh, dengan iya. pace-nya dia. Iya. Jadi tuh makin cocok banget dia. Gila Mel, Paham, kamu paham. luar biasa Mengerti. banget tenaganya gitu. Mengerti, Sekarang gue mengerti. harus agak sedikit ngezen ya kalau gue Iya. kalau lari Iya. gitu harus fokus gitu. Iya. Dia wah semua orang udah buka tokonya Bu. Good morning. Terima kasih. Itu emang bener dia. Iya benar. gila sih. Dia Benar, truly gila. extrovert. Iya. Karena gak bisa Neil. Gue tuh lagi pengen membagi banget energi gue yang berkelimpahan saat itu. Ngerti gak lo? Iya, iya. Jadi lari tuh bikin gue se-happy itu. Sehingga gue kayak ngerasa gue harus aja ngebagi kebahagiaan ini ke orang lain. Gila. Jadi gue pernah dipeserin sama tim Pocari Sweat. Itu kan kenceng banget ya. Mereka ya. Iya. Terus mereka tuh yang model diem aja gitu loh. Iya. Dan pace waktu main pace 5 20 23 kilo lah kita 25 kilo. Gue tuh sebel kalau dicuekin gitu. Iya. Jadi yang ada gue wawancara mereka. Ngobrol. Sebenarnya juga mereka malas ngomong. Emang? Iya. Gue tahu dan gue sadar itu, tapi gue butuh orang. Sebenarnya nggak malas ngomong Nil. Dia lagi sariawan. Aduh kayak jangan diajak ngomong gitu. kali. Enggak bukan gitu, Mbak. Aku tuh Tapi aku tahu dia harus nemuin pacer yang Yang tepat. tepat. Iya. Gitu. Iya, Kalau jadi Melanie gitu. Gak bisa kalau yang diem gitu, gue stres karena gue kependem ke dalam kebahagiaannya. Jadi gue tukang sapu lah, gue sapa, apalah. Jadi gue selalu serame itu dan setiap habis long run atau habis maraton bukan cuma badan yang capek tapi tenggorokan gue selalu sakit. Gue selalu habis suaranya. Terus gue pikir-pikir, kok suara gue habis ya? Oh ya kan gue berisik ya. Jadi Iya. tapi happy banget sih. Itu beda banget kebahagiaan. Ya, nggak semua orang ya. Maksudnya gue mungkin bakal drain kali. Gue drain secara fisik, drain secara mental gitu. Kalau misalnya gue, hai ke semua orang juga kayak gitu kan. Gitulah. Introvert ternyata ya bapak ini satu. Iya. But dari semua maraton, atau I don't know ya, apakah semua maraton atau mendingan kita ngomongin cuma 6 maraton ini aja yang World Major. Yang mana pelajaran paling besar buat kalian? Susah juga ya pertanyaannya. Gue tahu banget setiap maraton tuh pasti akan ada pelajarannya. Gue Boston kalau gue. Langsung to the Wah point. gila sih. Gue sedih sih ngeliat lu di Boston sih. Iya. Kenapa sih dia? Gue juga nangis sih. Kenapa sih kalian? Enggak, karena gue ngerasa gini Mel, persiapan gue Boston itu cukup maksimal. Ya, Semua menu hampir 85-90% gue habisin. ya. Dan itu jarang terjadi. Jarang Itu terjadi. jarang terjadi. Untuk Ibnu Jamil. Iya. Gue setiap kali ketemu dia, dia Betul. bilang gue lagi enjoynya banget nih. Enjoy banget. Lagi enjoy banget, gue lagi suka banget, lagi jatuh cinta banget nih sama running nih. Gue udah gak sabar banget buat Boston. Dia Iya. sering banget gue Udah ada statement itu. Sampai beberapa masukan dari teman-teman, oh latihan ini Kesentul. elevasi, kesentul, lari. Jago. Ngeliat Jani juga kesentul. Lagi bulan puasa. Lagi bulan Malam-malam puasa. Apa sebelum sahur loh kesentul tuh. Malam Habis sahur. setelah habis buka puasa. Setelah buka puasa 2 kali tuh kesentul tuh. Latihan oke, semua oke. Coach gue juga bilang oke nih, ya minimal PB aja, minimal PB gitu. Ready lah badannya. Ready badan. Tapi pas begitu hari H ngerasa sih badan kayaknya agak nggak enak. Nggak tahu itu karena faktor pikiran, stres, banyak ekspektasi atau apa segala macam. Atau mungkin gue kayak fuelingnya ada yang salah. Feeling sih kayaknya lebih kayak fueling. Kenapa? Kurang makan atau 2 hari sebelum race itu selama 2 hari tersebut minum ini kayak apa salstik tapi yang versi kayak diseduh gitu loh. Oh. Oke. Nah, jadi mungkin Gak kayaknya minum over. Pocari Sweat sih waktu itu ya. minum kan pas race minum dikasih dong tim Pocari gitu. Mestinya gak pakai lagi tuh soal Oh iya ya. salah Harusnya. fueling kan? Itu salah fueling Salah makanya. fueling. Yang kamu rasain apa? Kayak kemeng aja kaki tuh udah sebelum start tuh udah kayak agak kemeng. Ya. Kayak Kemeng apa? tuh apa sih? Kemeng Ini tuh daerah ini daerah namanya Kemeng. kemang.
Kemeng reyek. Kemeng tuh apa sih? Tahu nggak sih kalau Mbak Elia kalau Pegel kemeng tuh? banget Bukan, ya. enggak pegel. Kemeng tuh Bukan. kayak kebas. Kebas. Mau semutan. Enggak, bukan kayak Kebas. semutan. Kayak penuh gitu loh. Kayak agak kenceng. Kemeng tuh tight. Sport science banget tight gitu. Kemeng tuh bukan sport science ya. Ya bukan. Kemeng berasal science ya. Tight. Iya, setelah itu kayak udahlah, nikmatin aja. Tapi kamu kram nggak? Keram. Kilometer Padahal lu sebenarnya makan salt stick itu supaya nggak kram kan? itu. Exactly. Untuk mencegah. Karena memang penyakit tubuh gua itu selalu akrab dengan yang namanya kram. Pada saat race. Pada saat race. Tapi pas lagi Pada saat Latihan nggak ada. Kayaknya nervous demam So, panggung ya. kayaknya Itu gitu. ada X Itu factor-nya. ada ininya tuh, ada harus dipelajari deh itu science. Padahal dari sisi pace udah jauh lebih bijaksana ketimbang race-race sebelumnya. Sabar bu, tenang. Saya tahu teman-teman di sini pasti ini gegas terus. Rasanya pengen Di kayak awal. dia bijaksana maksudnya ini kan, maksudnya dia nahan di awal kan? Iya, Nah, bijaksana sama pace. manusia nggak pernah bisa bijaksana sama aturan main, you know. Oke. Disiplin Iya. sama tenaga tuh gue nggak pernah Dia bisa. nggak disiplin sama apa yang seharusnya dilakuin, nggak dilakuin. Tapi dia Oke. ngegas aja Oke, kenceng di awal gitu. dan gas, Awal ngegas, karena ngerasa enak. Itu resep kram sih. Pokoknya gue udah punya formulanya bro. Gue udah punya formulanya. Begitu lu ngelewatin 10K, tiba-tiba lu PB. PB itu artinya personal best gitu Iya. di 10K lo. Atau ketika lu ngelewatin half marathon dan ternyata waktu lu lebih cepat dari biasanya dan lu ngerasa wah half marathonnya segini, apalagi maratonnya, Yoi. udah lu bakal kram. True. Lu bakal kram. Kayak gitu. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Abis. Ha-ha. Gitu. Dan jadi pelajaran terbesar buat lu di Boston Marathon Jadi gini, apa? pelajaran terbesarnya adalah ketika kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya saat race itu, selalu race itu punya magicnya sendiri. Dan gue selalu menikmati. Apapun baik atau buruk, gue tetap ambil hikmahnya, gue tetap ambil positifnya. Gue gak mau olahraga ini akan jadi trauma yang buruk buat gue dan akhirnya gue kapok. Jadi langsung gue twist aja. Gue harus happy, udah gue konten, gue menikmati, gue jalan. Gimana caranya gue tetap harus finish karena masih ada medali Six Star yang harus gue dapetin Yeay. gitu. Luar biasa. Langsung gue ubah aja Dapet semuanya. Di Boston kan. Dapetnya di Boston. Luar biasa. Yes. Meskipun nggak dapet PB. Iya, Iya, karena kan nggak semua race kita harus dapat PB. betul. True. Betul banget. Gitu. Nah, Melanie atau Mbak Alia, Mbak ya dulu. Aku. Apa tadi pertanyaannya? Race paling Paling itu ya. berkesan. pelajaran Pelajaran. berharga. Banyak lagi ya sebenarnya ya. Banyak banget sih pasti banyak pelajaran yang paling berharga karena di setiap race tuh aku pasti ada Selalu ada. cederanya. ya. Oh, kalau cedera saya nggak tahu, tapi kalau jadi pelajaran aku- pasti selalu ada. Belajar how to endure pain. Tapi sih mungkin yang paling membahagiakan ya. Oke. Yang paling memuaskan diriku tuh kayaknya New York. Jadi for some people New York tuh katanya berat, tapi buat aku tuh enggak gitu. Tuh happy banget. Jadi bener-bener yang bisa berlari tanpa berhenti karena itu kayak apa ya, luapan kekecewaan karena waktu di Seoul Marathon tuh aku cedera kan, shin splint, sehingga pokoknya nggak bisa finish dengan semestinya lah gitu waktu awal 2019. Nah terus aku udah mulai ngerti tuh sport science dan sebagainya gitu ya, udah berlatih dengan lebih baik, lebih benar sesuai aturan, sehingga waktu di New York tuh aku tuh ngerasa maraton tuh kayak bener-bener aduh this is the best deh waktu New York gitu ya. Dan aku pertama kalinya dapat personal best, which is yang kata orang ngelewatin 5 jembatan dan sebagainya gitu, tapi ternyata aku personal best dan nggak pakai cedera karena udah paham segala sport science-nya gitu ya, udah berlatih dengan benar. Nah itu kayaknya bener-bener bangga banget lah gue finish sebagai marathoner di New York, and it was my best marathon sih New York itu. Maaf, itu yang keberapa Mbak di antara rangkaian Six Star ini? Rangkaian Six Stars itu berarti abis Tokyo, terus abis Berlin, New York. Chicago, New York ya, Berarti 2019. keempat. Terakhir sebelum pandemi. Mestinya 2020 London, tapi karena pandemi akhirnya baru lari 2022. Oke. Berarti sisa kesananya semangat banget dong ya? Semangat banget. Karena booster tuh. Udah Ya. kayak London sama Boston udah langsung
easy. Nggak juga sih, bosan berat sih. Sama ya. Bosan pakai nangis di Heartbreak Bosan Hills pakai tuh nangis. aku nangis di Heartbreak Hills karena cedera Iya. hamstring. Jadi aku tuh ada aja gitu Iya, sebenarnya. Ini gue jadi takut nggak agak discouraging buat yang umur 40 dari tadi balik cedera mulu kayaknya, robek lah, hamstringnya bermasalah lah, cedera lah. Yang bener-bener nggak itu New tuh York. cuma New York sama London. Enggak kok, enggak apa-apa kok. Enggak. Ini emang Tapi sepatunya salah aja. tapi itu realita. Iya. Ada yang begitu. Betul. Tapi enggak semua. Tapi nggak gitu. semua. Iya. Tapi you have to go through that gitu. Iya. Dan ada kemungkinan seperti itu gitu. Dan ini buktinya jatuh cinta terus. Nah, kan dan tandanya Nah itu tandanya kan kalau Res itu selalu punya magicnya dan punya apa namanya? Ayo, Kok gua keadaannya lupa. sikonnya tuh Iya. beda-beda. Lempar. Selalu jadi bikin penasaran gitu loh dia. Iya. Penasaran. Penasaran. Iya. Selalu bikin penasaran. Jadi lu lebih less judgment gitu loh ke Iya. orang. Iya. Lihat muka gue nggak lebih less judgment gitu. Tapi kalau gue gini loh Mbak, Karena ketika anything can happen. iya kayak ada cerita yang nggak enak di Res itu, gue selalu kalau gue pengen banget ngulangin lagi. Dan itu yang bikin gue kayak jadi penasaran sama track itu gitu. Tapi Kalau gue udah pernah ngalamin itu sih. Gue ngulang Chicago tapi gue nyesel. Kenapa? Gak mau ngulang-ngulang lagi lah. WMM cukup sekali aja. Gue kemarin ngulang Berlin. Terus nyesel. Enggak, happy. 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 Beda-beda. Iya, gue happy. Tokyo yang kedua sama Pokari happy juga. Jadi kayaknya memang disuruh pelajarannya sama Tuhan, lu mesti kedua kali baru kayaknya happy. Ya Tapi udah. kayak kalau Boston dua kali nombok ya. Enggak hanya di maraton Nombok berarti kalau Boston. ya. Kedua kali enggak. Waduh. Bermata Arahnya ganda. ke situ ya? Arahnya Bermata ke situ. ganda. Iya, saya tahu paham. Oh kalian kedua kali semua nih kayaknya. Ini lo gak asik lo. Lo gak masuk, iya. lo gak masuk grup WhatsApp kita. Iya. Kita punya WhatsApp grup. Iya, benar. Sorry. Makanya Kalau bangku gue Melanie, sendirian di sini. what's your best marathon? Boston. Oh, Karena gue Boston. baru nikah sama laki gue. Nah itu yang tadi gue Oh, bilang. iya. Kiko cuma nemenin dia satu. Di Boston. Iya. Tapi medali semua dia yang bingkai. Kayak bingkai. Karena kan semua orang bilang Boston itu tersusah setelah New York. Iya. Terberat karena ada Heartbreak Hill-nya. Terus itu yang bakalan bikin lo jadi kayak aduh kapok lari gitu. Sometimes orang ngomong gitu, Boston yang terberat dan tersusah untuk masuk ke sana anyway juga kan. Iya. Terus gue coba lariin di saat gue baru nikah sebulan. Jadi nikah kita Februari, Boston April ya. Dan latihannya juga kayaknya nggak Dan gak seintens itu, tapi masih ada sisa latihan Tokyo Marathon sama Pocari Sweat. Ya. Jadi emang badannya udah ready, Biasa lah, udah ya. biasa, tapi memang gak semaksimal itu Ya. gitu Neil. Pas berangkat lagi masa honeymoon dong kan, gue selalu setiap maraton itu kan Boston yang terakhir yang ke-6 gue. Ya. Di 5 maraton sebelumnya gue selalu ngeliat orang-orang bule itu ya, setiap lagi lari ditungguin sama suaminya, ciuman gitu, dipakein banner Wow. gitu. Terus gue tuh selalu ngebatin, aduh kok gue nggak bisa kayak gitu sih gitu. Gue pengen Tapi deh kamu one day. pernah wishing tuh waktu itu. Aduh Mbak doain aku ya. Semoga nanti aku juga kayak Mbak Aya ditungguin sama Mas Ramzi gitu. Aku pernah ngomong gitu ke dia, Kejadian. ke Mbak Aya. Mbak Aya kan ditungguin sama Mas Ramzi, sama suami tercinta gitu. Terus gue tuh kayak tersentuh, ya Allah kok bisa ya ada suami yang segitunya ngejagain istrinya, takut istrinya kenapa-napa saat lagi maraton, dijagain sampai finish, disambut, disayang gitu. Dan itu wishlist gue dalam hati. Gue ngomong kembali ya Mbak, doain aku ya, semoga aku dapat seseorang yang bisa kayak Come gitu on. juga. Dan pas Boston Marathon saatnya tiba. manifestasi. Manifestasi itu terbukti gitu ya. Come on. Jadi Ih, Kiko, berkaca-kaca. maaf ya, Kiko tuh bener-bener nulisin go Melanie go, dia tulisin pakai spidol gitu. Terus dia berdiri di kilometer berapapun dia cari, dia tracking, terus dan ya ciuman itu terwujud gitu loh yang gue selama ini harapkan dan gue selama ini impikan, kayak ada orang yang nungguin gue di finish line. Itu terjadi gitu. Dan gue ngerasa kayak Heartbreak Hill, orang-orang kayak oh my god it's gotta be Heartbreak Hill. Terus gue yang sambil ngonten Neil, Heartbreak Hill mana sih? Mana sih? Waduh. Terus gue kayak Ngeselin. oh udah lewat. Beda cerita sama cerita gue ya. Breakil gitu. There's no heartbreak at all at that Iya. time gitu. Jadi Iya. gue Baru nikah. Karena lagi honeymoon. Hill. Heartbreaks tuh kayak flat hill. Nothing gitu. sumpah demi Allah ini gue ngerasain Heartbreak Hill iya. itu di mana. Wow. Jadi gue nanya where's Heartbreak Hill? You just passed it. Wow. Dan gue
Allahu Akbar, kebahagiaan tuh ternyata bisa menutupi segalanya gitu. That happiness di dalam diri lo itu ternyata bisa menjadi sumber kekuatan lo yang mengalahkan segala hal. Jadi gue ngerasain pelajaran paling berharga dari kebahagiaan saat berlari adalah lo lari ya lo nggak usah stres-stres amat. Ketika lo happy, wah itu dorongan yang so good. Nggak bisa dibeli pakai uang apapun dan berapapun. Gitu. So good. Dan itu emang benar, itu salah satu pelajaran gue juga. Itu ada tisu di situ. Iya, maaf ya saya gampang terharu. No, it's so beautiful. Pelajaran gue justru ketika gue lari di London Marathon, karena London itu pas banget di tengah-tengah, nggak di tengah-tengah banget sih, tapi maksudnya antara Tokyo sama Boston gitu. Dimana di Tokyo gue kena diare. Lu ingat ya pas kita ada lu juga ya actually ya. Kita pas lagi lari untuk aklimatisasi, gue bilang wah gila, gue baru ngeh kalau misalnya ada kata-kata mati di tengah aklimatisasi karena rasanya gue mau mati. Gila, ngeri banget lagi. Aklimatisasi yang paling nggak enak. Mematikan. Asli gak enak banget. Itu gue pas lagi lari itu kram perut. Dan gitu kita juga worry banget sama lo sih. Asli. Gue sama Ibnu sama Feby juga. Ini orang bisa gak ya? Waktu di mana, di London? Di Tokyo. Oh, di Tokyo, iya. Nah, akhirnya pas lagi Tokyo, gue lepas. Gue benar-benar kayak, ya udahlah guys, gue mungkin nggak akan dapat PB personal best gitu ya, nggak dapat rekor pribadi gue. Tapi yang penting gue finish gitu. Dan karena dengan perasaan lepas itu, personal best guys. Iya, maksudnya. Itu enjoy banget, nikmat banget, dan bener-bener nikmatin banget deh. Ada Son Goku lewat, gue videoin. Ada Spider-Man lewat, gue videoin. Pokoknya semua orang ada Godzilla, pokoknya halo Godzilla, ohayo atau apa. Pokoknya gue bener-bener kayak nikmatin banget, semua orang gue senyumin. Rasa bahagia itu sih yang bener-bener, karena gue udah mikir, dan itu badan enak tuh pas lari. badan enak banget, finish strong, pokoknya nikmat banget. And I was just so happy and I enjoyed so much. Abis itu masuklah New York. New York sama London, dua itu gue berusaha personal best, berusaha untuk mendapatkan personal best gue. Dan gue ingat di New York itu gue mampus sih, gue teler banget. Di London, yes gue dapet personal best lagi 3 jam 31 menit, tapi bonyok, terseok-seok, bonyok banget gitu. Nah abis itu ada temen gue, dia bilang kayak, aduh gila gue tadi enak banget, enjoy banget, dan gue gak berasa loh, ternyata gue dapet 3 jam 32 menit. Wah gila, dia cuma bedanya 1 menit sama gue, tapi gue bonyok banget dan dia enjoy banget gitu. Padahal dia itu biasanya pace-nya gak terlalu jauh sama gue gitu. Nah jadi di situ sih pas di Boston, gue mikir, udahlah gue mau enjoy. Bentar ya, maaf gue potong. Lu langsung percaya temen lu bilang dia enjoy? Percaya. Padahal dia dalam hatinya, lu bonyok. Siapa tahu dia menutupi kebonyokan itu bilang gue enjoy. Kelihatan dari matanya. Gitu. Kelihatan dari matanya. Tapi kan emang itu ya. Di balik kacamata hitam dia, gue bisa ngeliat. Gimana caranya? How come? Tapi sesungguhnya emang kalau race tuh emang harusnya begitu. Iya. Itu kan adalah sebuah bentuk perayaan di saat kita latihan berbulan-bulan. Betul. Nah, race itu adalah kita merayakan aja. Betul. Karena betul perjuangannya di situ, lombanya tuh di latihan. Di latihan. Kalau buat betul. gua harusnya. Itu yang gue ngomong juga gitu. The marathon is the training, race is a celebration gitu. Jadi gue yang kayak ngerasa pas di Boston kemarin itu, di awal-awal gue udah gak masuk tuh time gue. Harusnya gue pace 4:45, tapi gue gara rame banget orang. Aduh gue kayak nyelip kayak gak bisa. Akhirnya gue di pace 5:30. Dan tengah-tengah gue yang kayak, udahlah ngapain sih gue paksain. Udahlah enjoy aja gitu. Gue enjoy. Dan benar-benar nikmat banget. Dan sama sih pas Heartbreak Hill juga, wah ini mah disentul nih ke Taman Budaya lebih parah daripada Heartbreak Hill gitu. Betul. Jadi gue yang kayak udah. Tapi lo masih sadar itu Heartbreak Hill, kan gue enggak. Iya masih sadar loh, masih sadar. Maaf ya. Sadar. Karena ada Kita berdua banner kayak kesel gitu. Iya bener ya. Iya dia kesel deh. Jadi itu pelajaran gue. Pelajarannya jadi adalah harus enjoy banget, nikmatin banget. Lu nggak dapet personal best, it's okay. Yang penting lu finish aja. Dan jangan pakai musik. Bener-bener nikmatin setiap orang yang manggil nama lu kayak gitu. Jarang soalnya. Biasanya kalau misalnya yang manggil nama gue tuh lagi dikejar utang aja, Daniel gitu. Nah kalau ini kan disemangatin, Iya beda intonasi nih. Yang satu penekanan dan langsung titik, yang satu agak panjang. Dan titik ketiga.
Tapi paling bener tuh pakai baju ada Ada tulisan namanya. namanya di situ. Itu bener-bener. Tapi pastikan lo lagi kenceng ya. Gue pernah pakai Mel di Chicago dan gue kram dari kilometer 25. Itu Melani pernah keram. Melani pernah keram. itu pelajaran. Jadi gue dateng Hamin 1 event, terus gue makan, ini belum kenal sama Pocari Sweat Sport Science ya, jadi belum diajarin cara lari yang bener gitu. Makan Hamin 1 buat lari maraton 42,195 km. Enggak, emang kenapa? Apa salahnya makan? Karena gue saat itu takut karbohidrat, jadi gue makan dikit aja. Oh. Itu gue belum kenal. Tapi kan rotinya karbo. Tapi Well, nggak cukup Ya kan, dikit lah, Nil. Dikit. Nggak cukup buat Dikit. the whole Iya. medan Bagasi perang tenaganya yang kurang. akan lo hadapin. Gue saat itu takut makan dan gue nyampe Hamin 1 nggak ada tuh yang namanya aklimatisasi. Gue kilometer 25 kram Tahun dibawa berapa ke sih, Chan? medis dalam posisi sujud, Neil. Dalam posisi sujud karena lagi ngikat tali sepatu. Ngikat tali sepatu nggak bisa balik badannya, ditandu Ngunci. ke medis, ngunci, dikasih salt stick, dikasih segala macam, dikasih acar, sampai akhirnya orangnya mau motong. ada acar di Chicago. Ada. Mereka pakai itu di tenda medis untuk naikin, itu kan sodiumnya tinggi banget. Apa timun sama vinegar? Pickles, ya. pickles. Wow. Jadi Oke. mereka pakai itu buat naikin sodium Ah, immediately iya, iya, gitu. iya. Terus dia nanya nih, yang mau guntingin bib gue nanya, lo masih mau lanjut nggak? Nggak, gue udah capek. Di kilometer 25 gue kesakitan banget. Terus dia bilang gini, I think you're okay now. Lo udah jauh-jauh datang ke sini dari Indonesia, terus lo sekarang mau nyerah? Dia ngomong gitu. Gue masih inget banget orangnya. Gue berhutang budi banget sama itu orang. Wow. Terus lo kelarin aja. Jalan juga nggak apa-apa. Akhirnya gue terseok-seok sampai kilometer 42,195 km dan itu pelajaran paling berharga. Jadi jangan anggap enteng yang namanya nutrisi sama hidrasi mutlak hukumnya. Betul. Oke, buat orang yang tadi ngasih semangat untuk Melani, hubungi nomor di bawah sini. Nanti kita akan hubungi balik. Sorry, no, kita sudah mempersiapkan itu semua. Mari kita sambut. Wow. Kita undang dari Chicago, guys. Mr. Jason. Siapa ya Mr. Jason? Itu tahun berapa sih, Jen? Tahun 2015. Sebelum Tokyo Marathon pertama kali sama Born to Sweat 2016. 2015-nya masih bodoh. Itu Chicago. Masih nggak tahu apa yang mesti dilakukan. Si Pocari Sweat Sport Science ini menyelamatkan gue juga sih. Kayak I think Kita semua ya. kita Iya, semua itu. sih. Gue juga pas awal-awal lari di Bali Marathon tuh benar-benar berantakan banget gitu. Jadi ternyata gue baru tahu kalau misalnya memang setiap 2,5 kilo harus hidrasi gitu. Hidrasi udah pasti dengan yang mirip banget sama cairan tubuh, which is ya Pocari Sweat. Dan makan gel itu setiap 45 menit. Yes. Dan sports massage, belum lagi cold plunge, belum lagi Belum lagi strength training yang Strength diajarin, training. ABC drills Betul. yang diajarin sama teman-teman itu luar betul biasa. programnya sendiri, Iya. recovery-nya, Recovery. tidur harus cukup segala kayak gitu. Jadi I think ya bersyukur banget sih kita akhirnya bisa nyelesain si 6 World Major Marathon ini dengan Pocari Sweat Sport Science gitu. Yes. Agree. Nah, bagi teman-teman yang menurut gini nih, gue penasaran sih, Mel. Lu tadi bilang lu benci banget sama lari, ya kan? Lu benci banget sama lari. Karena jujur, gue sendiri juga dulu benci banget sama lari. Gue nggak suka di 5 menit atau 10 menit pertama, di mana kita antara keringetan sama enggak. Iya. Dan apak-apak you know kayak dan belum lagi tiba-tiba badan jadi gatal sendiri misalnya and everything gara-gara darahnya baru mulai jalan segala kayak gitu kayak masih Kalau gue nggak sukanya karena badan tuh masih kaku. Iya, Iya, belum Masih panas keras ya. itu, belum panas. Iya. Itu betul, menit-menit awal itu. waduh 10 menit pertama itu benar-benar kayak masih banget. Tapi setelah lewatin 10 menit sih ya, biasanya sih udah lumayan get into the pace gitu ya. Nah tapi gimana caranya lu nge-hack diri lu sendiri sampai akhirnya lu jadi jatuh cinta sama lari? Oke, lari bagi gue dulu tortured gitu. Jadi siksaan gitu. Karena kita waktu kecil hukumannya Selalu, lari. Iya, lo nggak Sekolah. ngerjain PR, lo lari keliling Lari keliling lapangan. lapangan. Lo terlambat masuk, lo lari gitu. Ya. Apapun lari. Jadi lari tuh di kepala kita udah mindsetnya punishment gitu. Jadi gue benci banget rasa ngos-ngosan, rasa keringetan, rasa nggak berdaya gitu. Itu semuanya kayaknya komplit aja buat gue tentang lari. Tapi tadi balik lagi setelah 15 menit. Kalau lo kan 10 menit ya. Ya. Kalau gue, there's always first 15 minutes. Itu adalah momen dimana gue kayaknya udah males banget lari ini. Ya. Rese banget nih lari. Ngapain sih gue gitu. Ya. Tapi setelah 15 menit, semua itu hilang gitu. Wow. Semua itu hilang dan jadi kayak happy banget. Terus Ya. kayak udah, wah
langsung gitu lagi. Langsung balik ke Melanie yang tadi. Ya. Jadi selalu ada 15 menit pertama di hidup gue saat mulai berlari, itu yang membuat gue kayak, gue ngapain sih ngelakuin ini? Tapi percayalah, setelah lo ngelewatin 15 menit, lo akan menemukan kebahagiaan seperti yang Ibnu, Mbak Alia, dan Daniel omongin tadi. Kalian gimana? Sempat benci lari nggak? Enggak sih kalau aku. Lo? Mereka anak olahraga soalnya. Kalau gue bukan anak olahraga kan. Tapi sebenarnya gini, bahkan anak olahraga sekelas atlet pun olahraga permainan itu benci lari loh. Iya sih. Kalau disuruh lari. Bagi mereka tuh hukuman fisik ya. Misalnya kayak anak basket disuruh lari, males, yakin gue. Kalau kamu anak baik-baik kan. Saya anak dari keluarga nungguin ya, nggak usah. Itu basket, terus anak-anak pokoknya olahraga permainan tuh disuruh lari males, gitu. Emang kayak momok yang, bahasanya momok nggak tuh? Stigma. Iya stigma yang menakutkan gitu loh, ya kan. Tapi Kayak lelah banget gitu. lelah lari banget ya. gitu loh. Tapi kalau buat gue lari itu jadi justru ya alternatif di saat gue males ketergantungan sama banyak hal. Dan ternyata makin kesini usia makin nambah terus, Temen makin dikit. kan kita makin males ketergantungan sama temen. Iya. Gue males banget gitu. Kayak harus nungguin 11 orang ngumpul dulu. Harus nungguin Nggak 5 usah 11 orang. Kita mau janjian aja. Nil, besok lari nggak? Oke. Lama Kita udah sih. sampai. Mana? Di mana? Danielnya nggak ada. Aduh, mohon maaf. Gue kayaknya yang bisa. Oh gitu ya. Tahu gitu gue lari sendiri. Iya. Kayak gitu-gitu tuh. Iya. Ritual-ritual gitu gue males banget. Iya. Tapi kita Jadi mendingan lari sendiri aja. tipe orang yang emang olahraga tuh gak harus nungguin orang lain ya. Iya. Kayak Mbak Aya, Kalau ada orang ya udah. ya, Kalau tapi enggak ya lari ya nggak sendiri. apa-apa. Karena boleh gue tambahin dikit ya, lari tuh buat gue jadi the only time that I have untuk ngomong sama diri gue sendiri. Di rumah gue milik suami gue, milik anak gue. Gue harus melakukan segala sesuatu untuk mereka. Di tempat kerja gue milik perusahaan gue. Di pertemanan gue milik teman-teman gue. Gue nggak pernah present saat itu gitu. Ya, gue nggak pernah yang benar-benar bicara sama diri gue dan gue nggak tahu maunya gue apa gitu. Tapi saat lari lah, gue somehow bisa menemukan banyak hal gitu. Banyak hal di kepala yang pop up aja. Masalah datang dengan solusi. Jadi kayak oksigen lebih banyak gitu loh Nil di kepala. Sehingga lo bisa dapetin solusi dari berbagai hal yang saat ini lagi lo miliki gitu. Tapi begitu lari lo kelar ya ada masalah lagi sih. Tapi kan lebih fresh. Lu menghadapinya. Gitu. Jadi aftertaste lari itu loh yang how to magicnya describe ya. oke Itu ya. kayak you can conquer everything gitu Yes. loh. Kayak glowing banget gitu ya aftertaste-nya gitu ya. itu. Iya. Nah itu tuh ayo masalah apapun gue bisa gitu. Wow. kayak positif banget gitu loh mindset kita. Nah itu mungkin yang kalau orang-orang yang nggak lari tuh susah gitu kita describe ya. Tapi that feeling after taste running itu after latihan tuh yang luar biasa sih kalau menurut aku. Oke, ini pertanyaan terakhir tapi gue akan Nggak bisa dong Nil, sosial budaya belum. Oh iya. Kesenian Politik, belum. ekonomi, Politik, ekonomi, ya kan? makro, mikro, Oh iya, sorry. banyak lagi. Pendidikan belum. Iya. Abis ini ya. geopolitik. Di podcast satu lagi ya. Itu sekolah sukses tuh bener. Iya, masih ada sekolah sukses. Nanti kita pindah ke situ aja ya guys. Oke, mungkin untuk Melanie dulu deh. I think mungkin buat tips buat orang yang mau memulai lari, belum pernah lari sama sekali, dan dia ngerasa mungkin gue udah terlalu telat lah untuk olahraga. Banyak yang kayak gitu ya. Kayaknya banyak ya, gue gak ngerti juga ya. Masih banyak. Kayak mereka aduh bangun pagi lah, habis itu aduh enggak lah, apa tips untuk enggak sih, kalau misalnya orangnya udah bilang enggak ya enggak usah dengerin Melanie guys, enggak usah dengerin Melanie. Cuman kalau misalnya dia terinspirasi sedikit gitu ya, jadi kayak mulai kayaknya baru. boleh deh, kayaknya gue boleh mau mulai lari tapi gue takut cedera, tapi gue banyak ketakutan kan kalau misalnya mau mulai sesuatu yang baru gitu. Apa yang tips yang bisa lo kasih ke orang tersebut? Jadi menariknya Neil, di DM Instagram gue itu selalu ada bermunculan orang-orang yang bilang gini, hai Mbak Mel, saya ibu-ibu umur 52 tahun dan saya baru mulai lari. Ada juga yang, hai Mbak Mel, saya kakek-kakek nih udah umur 60 sekian, saya baru mulai lari. Follower lu banyak ibu-ibu sama Iya kakek. ternyata Fit with Mel gue itu berimpact baik gitu untuk mereka yang selama ini tidak menjadikan lari sebagai pilihan dalam hidup mereka. Tiba-tiba kayak, iya deh gue coba deh.
gue nonton dulu deh di Fit with Mel gitu. So good. Gue akan belajar dari situ dulu sebagai newbie. Dan mereka akan langsung nge-DM gue, Mbak, saya tuh udah nonton Fit with Mel, saya umur 54 tapi saya mau ikut race, takut banget gimana ya Mbak gitu loh. Jadi itu jadi another happiness lagi buat gue Neil. Itu yang bikin gue sampai sekarang nggak berhenti untuk Rangkuman ngasih. jawaban dia adalah kalau misalnya lu mau mulai lari nonton Fit with Itu Mel. dia. Ya. Itu maksudnya. Biar masuk itu barang ya. Iya boleh nggak apa-apa. Kalau gue sih dari tadi di kepala udah ngerangkum itu nih. Cuma gue kan orangnya silent. Iya. Kamu silent treatment. Silent but deadly. Iya. Nggak, jadi intinya adalah lo lari aja dulu. Lo nggak usah mikirin pace, nggak usah mikirin waktu, nggak usah mikirin jarak. Yang penting lo gerak dulu aja. Mau depan kompleks rumah lo misalnya, atau lo mau cuma lari sekedar ingin menjadi pelari konten. Lo punya tujuan untuk itu, ya nggak apa-apa juga. Atau lo mau lari cuman buat dapet jodoh, misalnya lo ngecengin seseorang di komunitas, ya nggak apa-apa juga. Apapun alasan lo mulai aja dulu. Jadi nggak usah ngeliatin orang, gila 10K, gila 5K, gue juga harus bisa kayak dia. Nggak bisa, lo bakal burn out. Jadi lo akan capek sebelum waktunya gitu. Ya. Jadi mulai dulu dengan hal yang lo suka, dengan pace yang paling nyaman, dengan alasan yang paling membahagiakan lo. Wow, gue mungkin pengen nambahin kalau misalnya lo benar-benar pelari baru, tadi barusan kita ngomongin soal 15 menit pertama yang gak enak banget gitu. Nah, mungkin targetnya adalah lewatin dulu aja sih 15 menit itu. Gitu, lewatin dulu 15 menit itu, dan setelah 15 menit, misalnya lo ngerasa, aduh kayak gue pengen jalan, udah jalan gitu. Yang penting set targetnya itu 15 menit, lewatin 15 menit dulu aja kayak gitu, dan see how you do it, dan jangan sampai lebih dari 30 menit menurut gue ya, kalau misalnya lu baru untuk awal ya. Untuk awal jangan sampai lewatin 30 menit, nikmatin dulu aja sih, ngalahin 15 menit pertama lo itu dulu gitu. And lihat aja hasilnya nanti. Lihat aja hasilnya nanti. Nah kalau misalnya Ibnu sendiri, mungkin gue pengen nanya, ketika lu mendapatkan kekecewaan yang luar biasa banget di Boston kemarin, mungkin ada tetangga kita juga nih yang mungkin pernah lari, tapi dia juga kecewa gitu sama lari gitu. Bagaimana untuk lu meyakinkan mereka bahwa it's okay, bisa kok. Mungkin soalnya gue kenal juga ada beberapa orang yang sebenarnya dia itu lagi ngejarnya di bawah 3 jam, tapi dapatnya di bawah 4 jam. Oh iya. It was a bad race, tiba-tiba dia kena kram lah atau apa kayak gitu. Jadi it was a very bad race. Dan selama 6 bulan dia benar-benar gak lari sama sekali. Dan bahkan hampir setahun gak lari. Jadi kayak ngambek gitu sama lari. Nah untuk lu sendiri gimana sampai akhirnya bisa menghadapi kekecewaan tersebut? Kalau gue sih mungkin ya, gue tuh orangnya selalu melihat segala sesuatunya itu nggak pengen cuma dari satu sisi. Gue selalu mencoba berusaha untuk menjadi ada sisi yang lain nih, coba apa gitu loh. Mungkin ada sisi yang lainnya lagi, coba apa. Nah dari semua yang gue lihat itu, gue langsung mencari sesuatu yang pasti ada yang positif. Nah itu yang gue ambil, dan itu yang gue pikirkan, dan itu yang gue pakai, dan itu yang gue jalanin. Gue nggak mau langsung kacamata kuda ketika gue kecewa, udah gue adanya di situ terus. Jadi gue nggak mau berada atau berlarut di area negatif, kekecewaan, karena gue yakin di balik ini pasti ada sesuatunya. Nah itu yang gue ambil, gitu. Itu balik lagi ya, tergantung dari setiap orang juga. Makanya gue buat teman-teman juga, bahkan sampai Ririn gitu, gue juga coba sharing. Kita ngelihat segala sesuatunya itu jangan cuma satu sisi. Coba sisi yang lain dilihat. Coba bagaimana kalau kita jadi dia. Gimana kalau kita berada di titiknya dia. Itu pasti punya alasan yang berbeda. Jadi selalu kayak gitu gue. Actually pertanyaan bonus ya? Boleh dong. Sedikit aja kan bonus? Sedikit aja. Boleh. Lu sendiri sebenarnya gila bola. Lu suka main bola. Tapi lu sekarang jadi lebih jatuh cinta sama lari. Nah mungkin bagi tetangga-tetangga kita yang sekarang ini, dia enggak lah, gue bukan anak lari, gue ini sebenarnya anak basket atau anak bola segala kayak gitu. Gimana cara lu untuk kasih tahu ke mereka kalau actually ya lari is not bad as well gitu? Ya. Gini, kalau olahraga lain itu dibutuhkan skill, iya kan? Kalau kita sadar diri, skill kita tidak mumpuni atau tidak bisa mencapai di titik kita bisa main bola dengan jago,
maka gue akan alihkan segala sesuatunya itu mana nih yang paling realistis buat diri gue. Nah, kayaknya memang lari itu paling cocok karena semua orang sebenarnya bisa lari, cuma tinggal gimana caranya melatih ya. Karena olahraga lari itu kan bukan olahraga skill, tapi olahraga terukur, olahraga terlatih. Kalau kita latihan, kemungkinan besarnya pasti bisa gitu loh. Kalau bola, basket itu butuh skill, butuh talent. Kalau lari itu semua orang bisa lari. Semua orang gitu bisa lari. Kayak lo bilang tadi, satu kaki depan kaki lainnya. Jadi itulah yang gue pilih. Kenapa? Dan memang gue suka bola. Tapi gue jujur sama diri gue. Gue juga dulu beasiswa basket untuk masuk kuliah. Wow. Tapi gue nggak begitu lanjutin karena gue sadar diri skill gue nih nggak nambah-nambah gitu. Lebih baik gue cari sesuatu yang bisa dan berpotensi lebih bagus lagi dari itu apa? Lari. Dan olahraga lari adalah satu-satunya malah olahraga yang orang biasa bisa mengikuti kejuaraan dunia, track yang sama, ambience yang sama, udara yang sama, aspal yang sama dengan juara dunia. That's good. Betul kan? Betul. Kita loh ini kan bukan pelari loh, kita bukan atlet, maksudnya bukan atlet. Bukan elit atlet. Bukan elit atlet. Ya. Tapi kita sudah bisa bergabung That's good. bersama mereka. Gitu. Wow, that's good. Yeah, never see it from that point of view. Dan gue ngerasa di setiap olahraga apapun yang membutuhkan skill, tetap aja basicnya itu lari. Lari, karena lari itu adalah ibunya olahraga. Bukan bapaknya ya? Bukan bapaknya. Kenapa bukan bapaknya? Oh iya. Lagi dicari bapaknya. Lagi dicari. Ayo, siapa yang tahu? Jawab kolom komentar. Lari itu termasuk olahraga fatherless kayaknya. Perindukan sosok ayah. Mother of sport. Mother of sport. Oke. Of course kalau misalnya untuk Mbak Alia sendiri pertanyaannya, misalnya ada tetangga kita yang umur 40 dan dia terinspirasi dari apa yang Mbak Alia ngomongin dan pengen mulai lari juga. Tipsnya apa? Tipsnya sih harus yang pertama memeriksakan kesehatan dulu ya secara keseluruhan gitu. Karena memang di usia 40 itu pasti berbeda dengan waktu kita usia 20, 30. Betul. Jadi you have to make sure that you are healthy lah gitu secara keseluruhan untuk bisa mulai berlari. Apalagi kalau mengikuti suatu maraton yang mana programnya itu kan nggak mudah gitu ya. Terus harus ada support juga sih gitu dari suami, dari anak-anak gitu. Karena kan kita ya umur 40-an tuh ya urusannya tuh nggak jauh-jauh dari rumah tangga lah gitu ya. Karena saya suka baca tuh kalau di threads gitu ya, kayaknya pertentangan ibu-ibu yang ibu rumah tangga dan sebagainya itu sulit untuk berolahraga karena berbagai macam pekerjaan rumah tangga harus selesaikan. Nah itu sebenarnya nggak semuanya manageable lah gitu. Kalau kita memang memiliki keinginan gitu ya, terus kita mau konsisten, disiplin dan ada support dari suami, dari anak-anak, itu pasti bisa berjalan. Karena aku nggak ngebayangin sih kalau misalkan suamiku tuh yang nggak support ya. Bayangin aja kita kalau lagi lari maraton itu jam 5, setengah 6 tuh udah keluar rumah ya. Seminggu tuh bisa 3-4 kali. Anak-anak juga gitu. Kalau mereka yang tipe rewelan, nggak tahu kalau ibunya nih mencintai olahraga ini pasti kan udah rewel gitu ya. Tapi mereka membiarkan gitu loh aku untuk keluar rumah tuh that every morning. Apalagi kalau mau long run gitu. Jadi aku berterima kasih sekali sih sama suamiku, sama anak-anakku. Dan anaknya sebagai sekedar informasi jadi semua. Anaknya hebat semua. Yang nomor 2 baru diterima di UI kebetulan ya. Yang pertama udah lulus, udah mau nikah. Coba. Congrats. Iya, jadi maksudnya nggak jadi membuat punya cucu nih bentar lagi. Iya, bentar lagi menantu. Come on. Jadi nggak jadi alasan untuk terus akhirnya anak terbengkalai gitu, enggak. Kita nih perempuan tuh multitasking tuh bener. Ya, we can like juggling lah gitu dengan segala sesuatunya. Lo tau kalau gue mau maraton itu gue harus nyetrika baju laki gue dulu. Itu yang pertama kali. Baru kostum Eke. Ya, itu Ricky tahu banget. Laki gue tuh harus matching dengan tema. Bentar nih, lakinya maraton. atau istrinya? Laki gue. Oh begitu. Lu tanya ini direpotin dia. Harus sama jaketnya. Dan harus nggak boleh, harus istrika. Jadi gue sebelum mantap. Iya kan? Sebelum gue nyiapin kan lo suka foto-foto tuh. Ya kan? Segala macam perlengkapan. Gue harus nyiapin punya laki gue dulu. Besok dia baru kostumnya. Baru kostum gue. Jangan itu yang bikin Mbak Alia malah jadinya tetap lari ya. Karena ada hal yang harus dilakukan dulu. Di mana-mana. Memang harus mendulukan investor. Oh, investor. Investornya.
Donatur. Supporter. Kadang-kadang bayar sendiri. Ngaku ternyata. Supporter. Loh ya gak enak lah minta Iya, benar, terus benar. loh. Ya kan ya Chan ya. Iya benar. Tapi Betul. supporter nomor 1. Keren. Jadi gue kalau tiap ngeliat laki gue lagi itu pengennya nangis. Gak tau kenapa. Habis ini gue pengen suruh nyetrika lagi nih maraton. Gak boleh istirahat dulu, setrika dulu. Nah itu, cuma ya udah. Gue masih nggak nangkep tadi tipsnya apa ya. Untuk yang mau lari di atas 40 tahun. Tipsnya Dukungan dari keluarga. dukungan dari keluarga harus dapat. Oke. Cek kesehatan. Nah. Terus harus merasa yakin kalau kita tuh mampu. Ya. Untuk juggling with everything gitu. Ya, Kan ada yang merasa I don't have time gitu loh. Gue tuh Iya. sibuk dengan keluarga, dengan pekerjaan. No, you can do it, you can manage it. Ini orang-orang yang lebih sibuk aja bisa gitu ya. Bisa. Jadi jangan jadi Jangan bilang nggak bisa. Ya. Jangan bilang nggak bisa. Tapi bisa. Tapi memang harus ada yang dikorbankan. Perjuangan. Itu ada setuju. pasti. Dikorbankan, Oh, iya, bukan memang. perjuangan. Korbankan. You have to say no to something. Udah nggak bisa tuh malam nge-wine Iya. sampai jam 10 malam atau jam 1 pagi. Jadi lo nggak bisa menang banyak lah itu intinya. Udah nggak bisa. Jadi Iya. lo harus tahu, oke, gue harus say no karena jam 8 malam gue udah harus ada di dalam selimut. Tapi episode berikutnya perlu dibahas tuh. Apa tuh? Apa enaknya ketika kita menjadi diri yang itu? Kita Yang mana nih? Ya itu tadi kan Yang kita say selimutan. no, enggak say no untuk hangout, kita masih nongkrong jam sekian, terus tiba-tiba kita berubah menjadi manusia yang wah gue harus pulang, gue tidur besok lari, Iya. terus ada aktivitas lagi gitu. Ya. Diferensiasinya, Comparisonnya iya gitu ya. supaya orang begitu ternyata enaknya. Tapi setelah itu yang ya itu yang lebih nyaman lo jalanin ternyata yang mana Nil gitu. Iya. Kepribadian yang mana? Nah, Yang ya kan, mana? lo yang Tadi bisa kan lu bilang bedain. pengorbanan tuh, Nah, pengorbanan. bukan perjuangan. Kita pengen tahu tuh. Pengen tahu. Ayo Ternyata kita yang hakimi mana kamu. gitu. Yang Wah, lebih gitu. elo, yang lebih elo ternyata yang mana? Iya. Oh, yang lebih gue ya. Oke, the reason kenapa gue akhirnya jam 8 malam itu udah matiin lampu semuanya, udah siap-siap buat tidur sehingga jam 9 gue udah bisa tidur lelap gitu ya. Karena gue mau bangun jam 4 pagi supaya gue bisa breakfast jam 6 pagi sama anak-anak gue. Nah, jadi sama istri gue. Dan akhirnya itu jadi sebuah disiplin baru, rutinitas baru. Dan kalau misalnya kayak kemarin gue syuting untuk acara gitu sampai jam 1 pagi, gue ngerasa life balance gue udah mendadak langsung gak enak gitu. Jadi akhirnya emang hidup teratur itu membosankan. Tapi jangka panjangnya jauh lebih enak. Itu sih. Untuk berkorban bukan hidup di dalam sebuah alam yang selalu exciting terus, tapi membosankan kadang-kadang. Tapi lu bisa spend waktu lebih lama lagi sama istri dan anak-anak lu di kemudian hari. You know, itu sih. Jadi dan kadang-kadang kemauan manusia daging kita ini kan pengennya party mulu gitu kan, sampai atau cuman gue aja. Tapi lo ya. masih party gak? Ya kemana malam jam 1 pagi. Ya, maaf lupa. Gak apa-apa lah. Sometimes kita juga butuh Iya. dong. Butuh. Biar balance kan. Kalau Enggak, tapi jangan keseringan gitu. Oh iya. Iya. Oke, tadi pagi aja tuh gue masih banget, why am I still doing this? Gitu. Gue pengen interval. Gak mungkin bisa sekarang kan. Tapi kalau gitu ini deh satu pertanyaan terakhir lagi. Paling terakhir. Ya, sosial budaya. Ya, sosial budaya. Sosial budaya. Ya, kita ngomongin sosial budaya. Budaya pelari-pelari baru yang julid secara sosial. Waduh. Menarik nih, lanjutkan. Iya, silakan. Lanjutkan. Nanti ada tulisannya loh. Nggak apa-apa, Mbak Al. Apa Aman, tulisannya tenang, apa? tenang. Biasanya apa Aduh, tulisannya? macam-macam kalau di thread gue cuma baca aja gue sambil Apa sih, urus kayak gimana dada. sih? Iya, kayak gimana? Aduh, banyak deh pokoknya kalau Mulai dari yang cuma urusan sarkas. masalah heart rate dikomentarin, lo lari di sebelah kiri kanan jalan dikomentarin, di trotoar, Iya. nggak di trotoar, Iya. balik arah, terus pakai jam apa, ganti-ganti sepatu. Wah, kayak ngomongin gue tuh, ganti-ganti kostum. lawan arah. Cek gitu. Ya pokoknya segala macam, Iya, nggak iya, PB, iya, iya. Nggak race-nya, bla 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 semua. Itu tuh sekarang dikomentarin dan itu buat aku suatu hal yang baru karena kan kita dulu lari aja. Iya, iya. You just run gitu, Iya. nggak pakai ada omongan ini itu. Nah itu kadang-kadang juga yang menurut aku jadi buat bikin takut orang-orang yang mau mulai lari gitu. Ternyata harus dijulitin gini gitu loh. Nah jadi makanya kalau buat aku kayak yang paling tepat tuh sekarang quote-nya kalau buat aku sendiri tuh the only validation you need is from yourself gitu. Udah nggak usah butuh validasi dari siapa-siapa lagi gitu. You just run gitu, just enjoy it gitu. Ya. Karena
Ngeri loh. Jadi sebenarnya gini. Kadang-kadang gue pengen bales. Kadang-kadang gue melihat ini ada satu fenomena yang terjadi di industri lari. Dulu kan memang nggak kayak gini karena orangnya belum banyak yang lari. Sekarang ini kan komunitas banyak banget nih. Manusianya juga banyak banget. Manusianya banyak, kepalanya banyak, mulutnya banyak dong. Otomatis kan. Mulutnya bisa kan. 2 kadang-kadang. Bisa 2, ya kan. Jempol yang banyak. Nah, jempolnya juga banyak. Artinya sebenarnya positifnya adalah industri ini maju. Yes. Larinya maju. Betul. Orang yang sehat karena lari jadi makin banyak, which is good, itu positifnya. Tapi di other side akan selalu ada dua bilah mata pisau ya kan. Negatifnya adalah makin banyak orang yang suka ngejudge orang lain, makin ada mulut-mulut julid yang bermunculan, jempol-jempol jahat yang nggak bertanggung jawab. Ya itu sebenarnya sekali lagi kitalah yang bisa memfilter sebaik-baiknya gitu. Gemes pasti ya kayak Mbak Aya gitu ya, gemesnya, waduh gue pengen banget balesin gitu, kok bisa jahat banget sih ngomong kayak gitu. Tapi sekali lagi emang kita kan cuma punya 2 tangan ya. Nah tangan ini kita pakai aja buat nutup mata kita, buat tutup telinga kita, dan nggak usah pusing sama omongan orang lain. Ya udah lakukan itu gitu. Kita nggak bisa nutup mata orang lain, nggak bisa nutup mulut orang lain gitu. Dan itu yang gue pesenin banget ke teman-teman di lari sih. Lo lari aja kayak Mbak Alia bilang tadi. Just run for yourself. Lo gak usah pusingin hidup orang. Gue tahu tuh Mel, itu berarti pelari-pelari seperti itu ya Mbak Al. Pelari yang baru berada di tahap kesehatan fisiknya aja, tapi jasmaninya belum sehat. Luar biasa. Lu dikomenin lo ntar. Oke nggak gue? Quote-nya bagus ya? Fisik sama jasmani sama. Enggak, rohani. Rohani. Jasmaninya udah sehat, tapi rohaninya yang nggak sehat. Jadi masih butuh dilatih lagi. Gitu. Belum komplit secara kesehatan fisik dan mentalnya masih belum. Holistiknya itu kan nanti pada akhirnya olahraga ini akan mengajarkan semuanya tuh. Kita akan mendapatkan bentuk itu. Nah kalau pelari yang masih julid, yang OTW masih ini ya, komentarin itu, dia masih menuju ke sana. Luar biasa. Apakah kita harus musuhi? Tidak. Kita rangkul mereka. Rangkul. Bah, gila, gue udah kayak apa sih? jadi motivator cocok ya. Motivator lari kita belum. Yoi kan. Dia terbuka sama jawabannya sendiri. Jawaban gue merusak. Luar biasa. Main sama diri sendiri lo ya. Kita gak ada tepuk tangan. Kita yang kayak Kita lagi coba mencerna. Kadang juga malu sendiri sih. Kita coba digest gitu. kayak dia ngomongin apa sih sebenarnya. Aduh. Tapi emang itu Nil. Jadi lo juga mesti tahu bahwa industri lari ini sekarang semasif itu perkembangannya. Dan emang ada selalu sisi negatif dan positif atas itu. Kitanya yang harus bijaksana aja nyikapinnya. Sampai kemarin tuh ada yang gak nyambung banget komen di IG-nya Jani. Kok penerima beasiswa LPDP kerjanya cuma lari aja kontribusinya ke luar negeri? Apa hubungannya ya gitu. Maksudnya loh aku tuh lari udah dari sebelum aku keterima LPDP. I love running karena ini buat aku sehat mental fisik. Udah jangan gak usah dibales. Iya yang kayak gitu. Akunnya juga gak ada followersnya. Udah yang paling benar. Gue kemarin baru pertama kali sih akhirnya dapat yang julid banget menurut gue gitu ya. Sering banget nonton dia di TV pas gue masih kecil. Pas pengen nyapa gue lupa namanya siapa. Itu personal Nil kayaknya lu. Itu personal ya? Kayaknya gak ada hubungan sama lari. Kayak Jota Slim namanya. Jota Slim. Udah sekalian aja kesel. Anyway guys, thank you so much udah menjadi tetangga gue. Thank you. Nanti kita akan ngobrol lagi pastinya. Akan gue undang satu-satu ya, please. Insyaallah. Seruan gini lah, kalau perlu bikinin segmen khusus ya. Iya, sosial budaya. Tentang kita berempat ini. Ya ngoceh-ngoceh gini. Ngoceh-ngoceh gini aja. Tentang lari sih. Kita keramasin pelari-pelari yang tadi. Gue kasih tahu ya. Ada lo ntar lo. Ada ya. Tolong dong. Keramasin Daniel. Oh itu. lempar batu. Ya, oke, nanti kita akan bikin sebuah acara sendiri namanya menjuliti pelari julid. Iya. Boleh juga tuh. Oke, karena di acara itu tetangga saling menjuliti bukan apaan sih? Closing aja. IP-nya kepanjangan. Paling simpel adalah juliti si julid. Oh, juliti si julid. Tapi redundant no. Oh, redundant. Ya kata julid. Itu bagus malah justru. Buat IP bagus. Ini closing terpanjang yang pernah gue lakukan. Guys, kita ketemu lagi minggu depan sama tetangga yang tidak kalah hebatnya. Dan tetangga saling menyanggah, bukan menyanggah. Bye. Bye. Thank you banget guys. Thank you. Penonton bayaran mana tetangganya?